Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suril dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video kali ini saya akan menjelaskan sebuah kerja conveyor dengan menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini adalah soal yang diberikan. Jadi di sini terdapat yang pertama, yaitu lengan robot yang nantinya akan mengangkat sebuah barang yang akan dinaikkan ke conveyor. Nah, di sini ada conveyor, ada sensor dan ada tuas untuk mendorong barang tersebut untuk masuk ke dalam box ini. Jadi di sini nantinya jika sensor mendeteksi sebuah barang, maka tuas pendorong ini akan mendorong barang tersebut sehingga masuk ke dalam kolom ini. Nah, langsung saja kita akan buat rangkaiannya dan buat programnya di aplikasi Proteus. Nah, ini adalah aplikasi Proteus yang telah saya install. Nah, di sini kita akan menggunakan prosesor yaitu Arduino Uno. Nah, di sini kita menggunakan yaitu prosesor Arduino Uno. Nah, untuk lengan robotnya, di sini kita menggunakan motor servo. Kita menggunakan motor servo yang 3 pin. Kita gunakan sebanyak 4 buah. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan untuk conveyornya kita gunakan motor DC sebanyak 2 buah. Nah, kita gunakan motor DC yang ini. Yang kita butuhkan adalah 2 biji. Nah, untuk tuas pendorongnya juga kita gunakan motor DC. Nah, untuk sensor push button, untuk sensor jarak ini yang akan mendeteksi barang, kita gunakan saja push button. Nah, kita gunakan push button yang ini. Nah, ini nantinya akan berfungsi sebagai sensor yang akan mendeteksi barang. Nah, kita butuhkan lagi yaitu switch. Nah, switch ini akan berfungsi untuk menjalankan semua dari rangkaian ini. Jadi nantinya semua rangkaian ini akan berjalan jika switch ini akan ditekan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan rangkaian untuk mendesain rangkaiannya. Nah, yang perlu diketahui di DC servo ini, untuk yang pin pertama ini adalah sebagai VCC, yang kedua adalah input yang dari microcontroller, yang ketiga adalah ground. Nah, yang pertama kita akan sambung dulu untuk groundnya.
Untuk groundnya berada di pin yang ketiga. Nah, untuk powernya berada di pin 1. Nah, selanjutnya untuk DC servo yang pertama kita masukkan ke pin yang PWM. Nah, tandanya PWM yaitu terdapat garis yang ini. Nah, di sini kita akan masukkan ke pin 3. Kemudian servo kedua kita masukkan ke pin 5. Servo ketiga kita masukkan ke pin 6. Dan servo yang keempat kita masukkan ke pin 9. Nah, selanjutnya untuk rangkaian dari konveyornya. Nah, untuk konveyor, untuk inputnya kita sambungkan ke pin 8. Nah, untuk konveyor yang kedua ini kita sambungkan ke pin 7. Sebelumnya kita rapikan dulu untuk rangkaiannya. Nah, untuk yang ini kita sambungkan ke pin 7. Nah, untuk tuas pendorongnya, untuk tuas pendorong kita sambungkan ke pin kita sambungkan ke pin 10. Nah, untuk selanjutnya untuk pin ini kita sambungkan ke ground. Begitupun juga dengan yang conveyor, kita juga sambungkan ke ground. Nah, untuk selanjutnya kita buat rangkaiannya untuk sensor dan push button. Nah, di sini kita menggunakan input pull up. Nah, ya, karena Arduino Uno ini sudah memiliki input pull up internal, maka kita tinggal hubungkan saja ke pinnya. Nah, untuk saklar on off-nya di sini kita gunakan pin 11. Dan untuk sensornya di sini kita menggunakan pin 12. Nah, untuk pin yang sebelahnya
atau satunya kita sambungkan ke ground. Nah, ini adalah rangkaian yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu kita buat untuk program menggunakan software Arduino IDE. Nah, yang pertama teman-teman perlu ketahui untuk yang pertama yaitu pemilihan di boardnya. Nah, di sini terdapat pemilihan board yaitu Arduino Uno. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembuatan programnya di sini kita harus menginstal dulu yang namanya library servo. Nah, karena saya sudah menginstal, maka untuk library-nya bisa langsung digunakan. Nah, untuk yang pertama yaitu kita masukkan library-nya dengan cara include servo .h. Nah, yang kedua kita akan deklarasikan. Nah, karena di sini kita menggunakan 4 servo, maka kita akan buat 4 deklarasinya. Nah, kita akan buat 4 untuk deklarasinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita buatkan untuk nantinya yang akan mengatur waktu dari berjalannya motor servo. Di sini kita atur di 0. Kemudian kita buat const integer. Kita copy saja langsung. Di sini kita mau filter. Nah, kita atur menjadi nilai 5. Nah, selanjutnya kita akan buat const integer untuk keempat servonya. Const integer const 1. Kita berikan nama const 1. Kita deklarasikan dia const 1 itu berada di pin 7. Kemudian const
cons integer kita buat 4. Nah, untuk cons integer 2 dia berada di pin 8. Cons integer 3 berada di pin 10. Kemudian cons integer untuk lampunya. Dia berada di pin 0. Kon 3. Nah, ini program ini yang nantinya akan mendeklarasikan dari pin-pin yang digunakan pada conveyor dan juga tuas. Nah, selanjutnya yaitu kita buat lagi integer untuk pos 1 sama dengan nilainya 0. Nah, begitu juga untuk integer dan kedua sampai ke 4. Nah, setelah kita deklarasikan untuk definisinya, saatnya kita masuk di void setup. Nah, ada yang saya lupa tadi. Di sini kita gunakan untuk monitor LED untuk conveyornya. Di sini tadi kita menggunakan pin 0. Kemudian kita sambungkan ke ground. Nah, kita lanjut ke untuk void setupnya. Untuk void setup, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita definisikan pin input dan outputnya. Nah, dengan cara pin mode kemudian pin. Tadi kita menggunakan input full up di pin 11. Maka di pin 11 ini kita atur sebagai input full up. Nah, begitupun juga dengan pin 12. Kita juga atur sebagai input full up. Nah, untuk selanjutnya kita tadi menggunakan cons 1, cons 2 sampai cons 3. Cons 1 itu kita jadikan sebagai output. Nah, begitupun juga dengan cons 2 dan cons 3.
Nah, setelah sampai di sini kita lanjutkan ke void loop. Void loop di sini nantinya programnya akan berulang-ulang, yang nantinya akan menjadi program utama. Nah, sebelum kita masuk di void loop, kita buatkan dulu untuk void move servo. Nah, ini khusus untuk void DC servonya nanti. Nah, kita buatkan tuh deklarasinya my servo 1 my servo 1 write di sini harusnya titik, write dalam kurung pos 1. Nah, di sini kita buat 4. Nah, di sini kita buat servo 2, servo 3, dan servo 4. Kemudian untuk write-nya kita buat pos 2, pos 3, dan pos 4. Nah, mengapa kita menggunakan di sini pos 4? Karena di integer kita deklarasikan pos sama dengan 0, nilai awal dari posisi servonya. Nah, setelah itu kita panggil lagi di bawah pos 1 sama dengan dalam kurung, kemudian pos 1 plus 1. Artinya apa? Artinya pos 1 sama dengan pos 1 ditambah 1 sampai batas karena di sini kita tentukan untuk servo satunya yaitu sekitar 110 derajat. Nah, maka di sini kita tulis 110. Nah, begitupun selanjutnya untuk pos 2, 3, dan 4. Nah, di pos untuk servo 2 di situ 110 derajat. Untuk pos 3 itu sekitar 90 derajat. Dan ini pos 4 itu 100 derajat. Nah, ini adalah program yang nantinya akan dipanggil ke dalam void loop, yang nantinya akan menjalankan dari fungsi DC servo. Nah, selanjutnya kita masuk di void utamanya, yaitu void loop. Nah, di dalam void loop kita buatkan kita buatkan kondisi dengan menggunakan logika if else. Nah, kita buatkan if jika digital rate
Nah, tadi kita menggunakan pin 11 sama dengan low, dan untuk dan digital rate eh, 12. Jika dia high, maka jika digital rate pin 11 dan pin 11 sama dengan low dan pin 12 sama dengan high, maka yang akan berfungsi adalah kita buatkan untuk program DC servonya. Kita panggil long current time sama dengan milli. Nah, kita panggil lagi untuk if-nya. Jika current time dan less move time kurang dari sama dengan move interval, maka di sini yang akan dijalankan adalah less move time sama dengan current time. Kemudian kita panggil untuk void yang move servo ini. Nah, jangan lupa untuk titik komanya karena titik koma akan berpengaruh. Nah, jika nanti digital rate sama dengan 11, digital rate pin 11 sama dengan low dan digital rate 12 sama dengan high, maka program ini akan berjalan dan akan menjalankan fungsi dari pos 1 dan sampai pos 4 ini yang nantinya akan menjalankan DC servo. Nah, untuk kondisi selanjutnya dia akan menjalankan
digital write kon 1 menjadi high, kemudian kon 2 menjadi high, dan kon 3 menjadi low. Nah, untuk lampu LED-nya tadi kita deklarasikan lampu kon, artinya lampu conveyor. Untuk lampu conveyornya kita jadikan menjadi high, dan jangan lupa untuk delay-nya itu sekitar 5. Nah, selanjutnya yaitu else if. Nah, jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu jika digital write pin 11 sama dengan low, and dan digital write pin 12 di sini harusnya 12 dan di sini harusnya 11. Nah, jika digital write pin 11 sama dengan low, maka program yang akan dijalankan adalah kebalikan dari yang ini. Kebalikan dari digital write sama dengan high. Nah, digital kon 1 akan menjadi low, untuk kon 2 juga menjadi low. Nah, yang menjadi high adalah kon 3 karena di kondisi pertama tadi adalah low, maka di sini harusnya menjadi high. Nah, untuk lampunya dia juga menjadi low. Nah, untuk kondisi berikutnya, kondisi terakhir yaitu else. Nah, jika kedua dari kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk di kondisi else. Nah, yang dijalankan apa? Yang akan dijalankan adalah yang ini. Nah, yang akan dijalankan adalah digital com 3. Nah, dia tadi com 3 akan menjadi low. Kemudian com 1-nya akan menjadi low, com 2-nya juga akan menjadi low. Semuanya akan menjadi low. Nah, ini adalah program yang telah kita buat. Kemudian kita coba compiling. Nah, di sini terdapat kekeliruan. Di sini terdapat kesalahan. Di sini harusnya huruf besar.
Kita compiling lagi. Nah, masih error. Selanjutnya di sini my servo. Nah, di sini harusnya huruf besar. Nah, di sini lagi ada yang error lagi. Cons using. Di sini harusnya cons. Nah, di sini ada lagi error di dalam void loop. Di sini if unsigned. Oke, kita compiling lagi. Nah, di sini masih ada error. Oke, kita compiling. Nah, sudah tidak ada. Jadi saya akan jelaskan dulu untuk programnya. Untuk yang pertama, yang ini adalah library dari DC Servo. Kemudian yang kedua ini adalah untuk deklarasi dari DC Servonya. Nah, kemudian ini adalah untuk definisikan pin yang digunakan untuk conveyor dan tuas pendorong. Kemudian ini untuk lampunya. Nah, ini untuk integer untuk keempat DC servo tersebut. Nah, di sini diatur angkanya, yaitu angka awalnya itu 0. Nah, selanjutnya yaitu void setup. Di dalam void setup ini, di sini diatur antara pin input dan pin outputnya. Nah, di sini kita menggunakan dua pin input, yaitu pin 11 dan pin 12 yang diatur sebagai input full up. Kemudian outputnya adalah con 1, con 2, con 3 yang diatur sebagai output. Kemudian ada lampu con, artinya lampu conveyor yang diatur juga sebagai output. Nah, di sini adalah untuk mendefinisikan dari pin-pin yang digunakan oleh my servo, yang digunakan oleh DC servo. Kemudian ini adalah void loop. Sebelum kita jelaskan di void loop, saya akan jelaskan dulu di void my servos. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam void my servos ini dipanggil sebuah
function yang akan menjalankan keempat servo ini secara bersamaan. Kemudian akan diatur yaitu pos 1 ditambah 1 sampai batas 111, artinya 111 derajat. Kemudian setelah itu akan dipanggil ke dalam void loop. Nah, di dalam void loop ini program akan dijalankan secara berulang. Nah, ini adalah program utama. Di sini ada logika if else. Nah, jika digital write sama dengan 11, jika digital write pada pin 11 sama dengan low dan digital read pada pin 12 sama dengan high, maka fungsi ini akan dijalankan. Jika tidak digital write pin 12 sama dengan low dan digital read sama dengan low, maka program ini yang akan dijalankan. Nah, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka program ini yang berada di dalam else ini yang akan dijalankan. Nah, begitu seterusnya di dalam void loop ini program akan diulang-ulang. Nah, kemudian kita coba compiling. Kalau sudah tidak ada yang error, kita ambil tuh file hexnya. Untuk file hexnya yang ini, file hexnya kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masukkan ke program yang telah kita buat tadi. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ini adalah untuk tuas pendorong, kemudian ini untuk conveyor, dan yang di bawah 4 ini adalah DC servo untuk robot lengan, dan ini adalah lampu LED untuk mengontrol apakah conveyor ini berjalan atau tidak. Nah, kemudian kita on-kan dengan menekan tombol saklar. Nah, saat tombol saklar ditekan, maka lengan robot atau DC servo ini akan berjalan, dan juga lampu conveyor berjalan dan motor DC pada conveyor juga akan berjalan. Nah, jika kita tekan tombol untuk deteksi sensornya, nah jika tombol ini ditekan, artinya bahwa sensor akan mendeteksi sebuah barang. Nah, jika sensor akan mendeteksi barang, maka semua yang ada di sini akan off kecuali tuas pendorong. Nah, coba kita buktikan. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya berhenti kecuali motor lengan pendorong. Nah, saat kita lepas, maka akan kembali ke keadaan semula. Nah, inilah program yang saya buat dari pemahaman saya melihat gambar ini. Nah, mungkin itu sedikit informasi dari saya dan sekaligus sebagai tugas mata kuliah dari mata kuliah Embedded System. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.